Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1096, Jangan Meremehkan Summoner, 2. Yun Feng hanya tersenyum ringan setelah mendengarnya dan menatap Yu Jin dengan mengejek. Ini adalah mentalitas mengatakan bahwa anggur itu asam ketika kamu tidak bisa memakannya, kan? Mengapa? Apa kau ingin menjadi summoner juga? Omong kosong. Aku tidak tertarik dengan summoner. Yu Jin tersipu dan tiba-tiba berteriak. Apa yang dia katakan tidak bisa membantu tetapi menyebabkan keributan. Siapa yang tidak ingin menjadi pemanggil? Jika mereka memiliki kemampuan untuk menjadi summoner, mereka tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Kuncinya adalah dia tidak memiliki potensi untuk menjadi summoner sama sekali. Dentang, Yu Jin menunjukkan senjatanya, yaitu dua cincin besi bundar besar. Summoner hanya bisa membuat perbedaan dengan Magic Beast. Mereka tidak mahir dalam sihir seperti penyihir, dan mereka tidak sekuat prajurit. Apa yang dikatakan Yu Jin memang agak tidak tahu malu. Setiap profesi memiliki karakteristik uniknya sendiri. Karakteristik dari summoner adalah Magic Beast. Sumber kuat dari profesi ini memang binatang ajaib, yang juga membuat orang lain gila. Menurut apa yang Yu Jin maksudkan, ketika para pemanggil bertarung, mereka bukan apa-apa jika mereka tidak menggunakan binatang ajaib. Namun, pernahkah Anda melihat penyihir menggunakan tubuh mereka alih-alih sihir? Ketika para pejuang bertempur, apakah mereka akan menggunakan kekuatan dan kecepatan mereka, tetapi kekuatan mental mereka? Jika kamu sangat bangga dengan kekuatan dan kecepatanmu, aku tidak keberatan bermain denganmu. Yun Feng sedikit marah. Apa yang dikatakan Yu Jin jelas menghina profesi besar yang memanggil. Berapa banyak orang yang mendambakannya tetapi tidak dapat mencapainya. Berapa banyak orang yang berjuang keras di jalan ini, tapi dia mengatakannya seperti tidak ada gunanya. Kamu mengatakannya. Yu Jin sangat bangga dalam pikirannya. Wanita itu telah kehilangan rasionalitasnya karena dia. Apakah dia ingin bersaing dalam kekuatan dan kecepatan? Hahaha, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Ya, seperti yang saya katakan. Yun Feng mencibir dengan dingin di matanya. Yu Jin memegang cincin energi pertarungan di tangannya dengan erat dan tiba-tiba melepaskannya dari tubuhnya. Cincin di tangannya langsung diresapi dengan energi pertarungan dan memancarkan bintik-bintik kilau. Hah, akan kutunjukkan betapa kuatnya seorang prajurit. Yu Jin dengan cepat membalik pergelangan tangannya dan dua cincin besi di tangannya dengan cepat terbang keluar dari tangannya, membuat suara dengungan kecil di udara dengan suara angin. Mereka dengan cepat terbang menuju Yun Feng dari kedua sisi. Yun Feng berdiri tepat di tempatnya dan mendengarkan suara cincin yang terbang ke arahnya. Mata hitamnya sedikit berkilau saat dia tiba-tiba mengangkat lengannya ke udara dan meraih udara dengan kuat dengan jarinya. Detik berikutnya, sebuah cincin dicengkeram dengan kuat di tangannya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut dan cincin di tangannya terbang ke udara, bertabrakan dengan keras dengan cincin lainnya. Dentang. Serangan kedua cincin itu langsung diselesaikan oleh beberapa gerakan Yun Feng dan mereka jatuh ke tanah. Wow, seruan meledak dari kerumunan. Jantung semua orang berdebar kencang. Persetan, apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar ingin bersaing dengan seorang prajurit dalam kekuatan dan kecepatan? Itu terlalu sulit dipercaya. Yu Jin juga tertegun. Melihat serangannya diselesaikan dalam sekejap, dia mendengus marah dan meluruskan lengannya. Kedua cincin itu segera kembali ke tangan Yu Jin dari tanah. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik. Aku baru saja mengujimu saat itu. Yu Jin meletakkan kedua cincin itu di lengannya dan menggenggam tangannya dengan keras. Energi pertarungan yang sengit melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di cincin lagi. Kemudian, Yu Jin membuka tangannya dan berteriak, teknik pertempuran, kunci cincin 1000. Swiss, 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 Swiss. Cincin sepertinya muncul begitu saja dan terus berterbangan dari lengan Yu Jin. Dalam sekejap, banyak cincin muncul di langit dan mengelilingi Yu Jin, berdengung. Ada senyum di mata Yu Jin. Dia melangkah maju sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Pergi. Dengan teriakan, cincin padat itu langsung terbang ke arah Yun Feng dan naik ke udara, datang dari segala arah dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Yu Jin juga bergerak dalam sekejap. Dia melintas dengan cepat dan menutup jarak antara dia dan Yun Feng. Dia menamparkan punggung Yun Feng dengan energi bertarung di tangannya.
Dengan begitu banyak serangan cincin dan kecepatan dan kekuatan Yujin sendiri, di mata orang luar, jika Yun Feng masih bersikeras untuk bersaing dalam kekuatan dan kecepatan, dia akan menderita karena harga dirinya. Cincin yang tak terhitung jumlahnya menghalangi pandangan mereka. Di mata penonton, hanya ada cincin. Cincin yang memenuhi langit terus beterbangan, menimbulkan suara gesekan dan tabrakan di udara. Yun Feng dan Yujin sudah menghilang di banyak cincin dan tidak bisa dilihat sama sekali. Namun, di mata mereka yang lebih kuat, Yujin dan Yun Feng masih bisa terlihat jelas meski berada di tengah-tengah cincin. Senior, kakak senior Kui, ada apa dengan kecepatan Feng Yun? Nada bicara Hualing penuh kejutan dan bahkan sedikit keterkejutan. Tian Kui di samping juga memiliki ekspresi yang sama. Kecepatannya sebanding dengan kecepatan Yujin. Tidak, dia bahkan lebih cepat darinya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia seorang summoner? Tentu saja tidak. Kebugaran fisik seorang summoner jauh berbeda dari seorang warrior. Dia pasti menggunakan beberapa metode khusus. Mungkin dia mengambil ramuan, atau diam-diam menggunakan sesuatu yang lain. Tian Kui menatap kedua sosok yang terus bergerak di cincin di langit dengan nada serius. Dia tidak begitu yakin dengan apa yang dia katakan. Apa sebenarnya yang salah dengan Feng Yun? Kakak kelima, murid yang kamu terima tidak sederhana. Penatua pertama menatap Peron dengan tatapan penuh arti. Penatua ketiga memandangi penatua kelima dengan dalam. Apakah kamu memberi Feng Yun sesuatu? Penatua kelima menyentuh hidungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sangat terkejut dalam pikirannya. Dia tidak memberikan apapun padanya. Gadis itu mengabaikan semua keuntungan dari seorang summoner dan bertarung dengan seorang warrior hanya dengan kekuatan fisiknya. Namun, tanpa diduga, kecepatan dan kekuatannya benar-benar menekan Yujin. Berbicara secara logis, ini tidak mungkin. Saudari junior memang menyembunyikan dirinya dengan baik. Rong Xin memperhatikan dari samping tanpa berkedip. Pada akhirnya, katanya dengan pujian. Yu Yue juga terkejut dalam pikirannya. Feng memang berbeda. Dia memang jenius. Sial, Yujin mengutuk keras. Berdiri di ribuan cincin, dia melihat bayangan hitam yang melintas melewatinya dan menamparnya, tetapi itu meleset seperti beberapa kali terakhir. Apakah ini kecepatan yang sangat kamu banggakan? Suara dingin Yun Feng terdengar di sekitar. Yujin sangat cemas dalam pikirannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang kecepatan Yun Feng. Feng Yun, Anda pasti telah mengambil beberapa ramuan. Hanya itu yang Anda punya. Bab 1097, jangan meremehkan summoner 3. Yun Feng mendengus dingin dan muncul di depan Yujin. Sebelum Yujin sempat bereaksi, Yun Feng sudah mendekatinya. Yujin ingin berbalik dan menghindar, tapi sudah terlambat. Yun Feng mengepalkan tinjunya dan membenturkannya dengan keras ke dada Yujin. Mata Yujin melebar tiba-tiba. Dia jelas merasakan sakit parah di tubuhnya. Dia segera berlutut di tanah kesakitan dan menutupi dadanya dengan tangannya. Wajahnya bengkok karena kesakitan. Dia tahu dengan jelas betapa murni kekuatan yang menghantam tubuhnya saat itu. Itu bukan efek ramuan. Itu adalah kekuatan asli Yun Feng. Kamu? Yujin menatap Yun Feng dengan tak percaya. Dia tidak akan percaya jika dia tidak mengalaminya sendiri. Feng Yun ini memiliki fisik yang kuat sehingga dia sebanding dengan seorang prajurit. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Tubuh Yun Feng tiba-tiba naik ke langit dan menyerbu ribuan cincin. Dia meraih suatu tempat di langit dengan keras dengan tangannya dan cincin yang memenuhi langit langsung menghilang. Keduanya muncul dengan jelas di depan semua orang. Teknik bertarung Yujin hancur begitu saja. Orang-orang muda yang menonton pertempuran merasa cemas karena mereka tidak dapat melihat situasinya. Sekarang, cincin yang menghalangi pandangan mereka benar-benar hilang dan mereka juga mengerti. Yujin berlutut di tanah dan Yun Feng berdiri di udara. Apa yang dia lakukan? Dia mengalahkan seorang prajurit ke tanah. Yun Feng memegang cincin itu dengan kedua tangan. Cincin itu bergetar dengan gelisah di tangan Yun Feng. Yun Feng tersenyum dingin dan tiba-tiba membalik pergelangan tangannya. Kedua cincin itu terbang dari tangannya dan terbang menuju Yujin, yang sedang berlutut di tanah, seperti dua bintang jatuh. Yujin, Hualing hendak bergegas, tapi Tian Kui menghentikannya. Tian Kui memandangi cincin yang bergemuruh di langit dan mau tidak mau mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia memiliki kekuatan seperti itu.
Yujin yang sedang berlutut di tanah ingin melarikan diri, tapi rasa sakit di dadanya membuat kakinya benar-benar lemah. Dia hanya bisa berlutut di sana dan melihat senjatanya menghantam dirinya sendiri. Yujin tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dengan keras, tetapi rasa sakit yang dia harapkan tidak datang. Dia hanya mendengar dua suara keras di sebelahnya. Dentang, dentang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa kedua cincin itu tertanam jauh di peron. Yujin tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Kekuatan macam apa ini? Dia tidak bisa melakukan ini sama sekali. Apakah ini kekuatan yang sangat kamu banggakan? Yun Feng, yang berdiri di udara, menundukkan kepalanya dan bertanya. Dia kemudian mendarat di tanah dan menatap Yujin dengan dingin dengan mata hitamnya. Jangan remehkan summoner. Ini adik junior kita yang tidak boleh diremehkan. Rong Xin bermandikan keringat dingin saat melihat ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk menambahkan. Ini mungkin yang dipikirkan semua orang. Kamu, monster. Yujin memandang Yun Feng dengan wajah bengkok dan menggertakkan giginya saat dia berkata. Dia memegang dadanya dengan tangannya. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan Yun Feng saat itu, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Feng Yun menang. Pengumuman itu mengakhiri pertempuran. Tempat itu tiba-tiba menjadi hening beberapa detik. Hasil seperti itu sangat jelas, tetapi proses pertempurannya tidak terduga. Seorang summoner berkompetisi dengan seorang warrior dengan kekuatan dan kecepatannya sendiri dan pada akhirnya menang. Feng Yun, kamu pasti akan menang. Gong Tianxing berdiri di sana dan berteriak sambil menatap Yun Feng dengan penuh semangat. Feng Yun, kamu hebat. Orang-orang di sekitar sepertinya benar-benar terbangun oleh teriakan ini. Beberapa anak muda berdarah panas segera berdiri dan berteriak sekuat tenaga, F***. Dia sangat luar biasa. Feng Yun, idola saya. Dalam sekejap, semua anak muda setuju. Antusiasme di tempat kejadian naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota keluarga besar dan kecil itu semuanya tercengang, terutama anggota dari 4 keluarga. Mereka tampak kaget dan tidak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Seorang summoner mengalahkan seorang warrior dengan tangan kosong. Yujin segera dibantu turun dari panggung, dan Yun Feng juga turun. Namun, sorak-sorai terus berlanjut. Semua orang berteriak Feng Yun, Feng Yun. Kelima tetua duduk di kursi utama dengan ekspresi berbeda, tetapi mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Feng Yun memang tidak sederhana. Apa sebenarnya yang salah dengan gadis ini? Kekuatan dan kecepatannya, penatua ketiga bergumam dengan keheranan di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu pada tetua kelima di benaknya. Kilatan cahaya melintas di mata tetua kelima. Feng Yun, aku tidak pernah meremehkanmu, tapi melihatnya sekarang, aku khawatir aku masih meremehkanmu. Setelah kompetisi Yun Feng, beberapa game berikutnya langsung memucat jika dibandingkan. Tidak ada kekurangan pertarungan yang seru, namun sangat sulit untuk membangkitkan kembali antusiasme penonton. Penonton bahkan sedikit terganggu ketika mereka menonton. Mereka semua memikirkan gerakan Yun Feng saat itu. Meskipun mereka tidak melihat Magic Beast yang dikontrak oleh pemanggil atau bahkan melihatnya menggunakan sihir, pertempuran Yun Feng memberi orang perasaan yang menyenangkan, kejutan yang tak terduga. Segera, pemenang dari 10 grup ditentukan, dan mereka akan masuk ke babak berikutnya. Ada banyak kuda hitam dalam kontes peringkat tahun ini. Pertarungan antara Yu Yue dan Yu Bai, dan mundurnya Yu Bai dengan cara seperti itu memang mengejutkan. Juga, kemunculan tiba-tiba Yun Feng, seekor kuda hitam, memberi banyak pendukung pada fraksi tetua kelima. Murid tetua ketiga, Tian Kui dan Hua Ling, berhasil maju. Hasil dari para murid dari tetua lainnya juga sesuai harapan mereka. Putaran pertama kontes peringkat kampus dalam untuk sementara berakhir. Putaran kedua kompetisi akan diadakan dalam 7 hari. 7 hari ini digunakan sebagai waktu istirahat, agar murid-murid ini memiliki persiapan dan istirahat yang cukup. Dalam 7 hari ini, mereka akan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka untuk menghadapi putaran kompetisi berikutnya. Putaran kedua kompetisi akan menjadi pertarungan 10 orang berpasangan. Kesulitan juga akan meningkat dibandingkan dengan putaran pertama. Di antara 5 murid dari kelompok tetua kelima, hanya Yun Feng, Rong Xin dan Yu Yue yang tersisa.
Dua lainnya sama-sama tersingkir. Meskipun tidak ada yang terlalu memikirkan mereka, Penatua kelima tampak bahagia. Lagi pula, hasil sebelumnya tidak terlalu bagus. Murid-murid Penatua kelima juga merasa lega. Sekarang mereka bertiga bisa memasuki babak kedua, ini adalah hal yang membahagiakan. Murid-murid yang memiliki kesan buruk tentang Yun Feng sebelumnya juga berubah pikiran dan lebih menghormati Yun Feng. Bab 1098, Tongkat Guru, 1. Itu tenang di halaman Yun Feng. Tidak ada yang akan mengganggunya selama 7 hari ini, bahkan Rong Xin pun tidak. Mengetahui bahwa Rong Xin sering datang untuk mencari Yun Feng, tetua kelima dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang boleh mengganggunya. Meskipun murid-murid lain ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Feng, mereka hanya bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan menunggu dengan sabar. Penatua kelima juga tidak pernah datang untuk menemukan Yun Feng, yang di luar dugaannya. Dia mengira lelaki tua kecil itu akan datang untuk berbicara dengannya, tetapi dia tidak datang sekalipun. Namun, ada baiknya dia tidak datang. Bahkan jika Penatua kelima bertanya tentang kebugaran fisiknya, dia paling banyak akan menjawab bahwa dia rajin dan pekerja keras. Meskipun tubuh Yun Feng kuat, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun jika dia bertarung dengan prajurit kelas 8 atau bahkan kelas 7 dari tingkat raja. Bagaimanapun, prajurit adalah prajurit. Tubuh Yun Feng hanya dimodifikasi. Itu cukup untuk menghadapi kekuatan Yu Jin, tetapi orang-orang yang tersisa di babak berikutnya semuanya luar biasa. Yun Feng tentu tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Itu adalah hasil terbaik bagi Yu Yue untuk maju ke 10 besar, tapi dia pasti harus berjuang untuk tempat yang lebih tinggi jika dia bisa. Jadi, Yu Yue memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan kemampuannya di tingkat 4 tingkat raja beberapa hari ini. Dia ingin mengembalikan senjata itu ke tetua kelima, tetapi tetua kelima tertawa terbahak-bahak dan memberikannya kepada Yu Yue sepenuhnya dengan lambaian tangannya. Menurut elder kelima, dia tidak membutuhkannya. Orang tua itu memberi Yu Yue senjata kelas 9. Dia cukup murah hati. Kulanyi bersandar di sandaran kursi dengan malas. Yun Feng duduk di samping dan hanya tersenyum. Kulanyi mengangkat alisnya. Aku tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu menyenangkanmu. Bagus. Jika Penatua kelima bersedia melindungi kakak kedua, saya akan merasa nyaman ketika saya pergi. Feng Feng, kamu selalu berbicara tentang kakakmu. Apakah kamu tidak takut aku akan cemburu? Kulanyi meliriknya. Yun Feng tertegun dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kenapa dia cemburu? Topik ini sepertinya menjadi awal dari sebuah percakapan. Zeran, Mu Changhai, pria dengan mata bunga persik itu, paman genit, yang sudah lama tidak muncul, Yan Ming, dan Ling itu. Ini sudah cukup untuk membuatku kesal, bukan begitu? Melihat ekspresi tidak senang Kulanyi, Yun Feng hanya bisa menghela nafas pelan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak memiliki perasaan khusus untuk orang-orang ini. Paling-paling mereka hanya berteman. Kulanyi tidak tahu siapa orang yang ada di hatinya. Pria ini sangat cemburu. Benar, dan Yun Qingchen sialan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menikah denganmu. Benar-benar lelucon. Kulanyi berkata dengan marah, tapi itu membangkitkan pikiran Yun Feng. Qingchen, anak itu pasti sudah dewasa sekarang. Sudah beberapa tahun sejak mereka berpisah. Lain kali dia melihat anak itu, dia seharusnya sudah menjadi laki-laki. Ada juga ayahnya, saudara laki-lakinya, Xiao Jin, tim tentara bayaran Maple Merah, tentara Yun, dan keluarga Yun dari benua barat. Bagaimana mereka? Apa yang salah? Kulanyi berjalan mendekat dan berjongkok di depan Yun Feng. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya. Mata mereka bertemu. Kamu merindukan mereka. Yun Feng tidak menyembunyikan apapun di depan Kulanyi. Dia mengangguk jujur. Ya, saya telah jauh dari mereka selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah mereka baik-baik saja. Saya tidak bisa menghubungi mereka dengan sound transmission Jade. Mungkin perlu beberapa saat sebelum hal-hal di sini berakhir. Kulanyi tersenyum hangat dan menyentuh pipi Yun Feng dengan tangannya yang besar. Keluarga Yun di benua timur dan benua barat pasti dilindungi. Tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Yun Feng mengangguk dan tidak bisa membantu tetapi menempelkan pipinya ke telapak tangan Kulanyi yang hangat. Dia meyakinkannya. Dia selalu seperti ini. Seolah-olah selama dia ada di sini, dia akan memiliki motivasi yang tak ada habisnya.
Dia tidak pernah merasa kesepian setelah berjalan begitu lama. Kontes peringkat akan diadakan dalam beberapa hari. Berikutnya adalah pertandingan persahabatan. Jika kita masih tidak dapat menemukan pria dengan mata bunga persik itu, kita tidak perlu peduli padanya. Kami hanya akan meminta informasi tentang keluarga Yun secara langsung. Situasi markas besar keluarga Yun masih belum diketahui sekarang, tapi Feng Feng, kamu harus siap secara mental. Mengapa? Apakah kamu tahu sesuatu? Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Tidak, itu hanya intuisiku. Berbicara secara logis, keluarga Yun seharusnya menjadi keluarga yang cukup berpengaruh. Meskipun sudah melemah sampai saat ini, petunjuk menunjukkan bahwa ini adalah keluarga yang luar biasa. Keluarga seperti itu pasti akan mendapat banyak masalah. Juga, sekelompok orang di belakang pria berkerudung itu jelas mengincar keluarga Yun. Ini berarti situasi markas besar keluarga Yun tidak optimis. Maksudmu, keluarga Yun kurang lebih bermasalah. Wajah Yun Feng sangat tegang. Dia agak cemas ketika keluarga Yun disebutkan. Semuanya hanya spekulasi saya saat ini, tetapi fakta yang tidak dapat disangkal bahwa keluarga Yun sedang memata-matai. Jika seseorang menargetkannya, mereka akan menyerang cepat atau lambat. Alasan kenapa mereka belum menyerang mungkin karena keluarga Yun masih sangat kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk menyerang. Mungkin ada alasan lain. Melihat Yun Feng mengerutkan kening semakin erat, Kulanyi menyesal mengatakan terlalu banyak. Dia meremas alis Yun Feng dengan jarinya. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu khawatir tentang ini. Kami akan tahu saat kami mencapai markas besar keluarga Yun. Ya saya tahu. Yun Feng mengangguk dengan berat hati, tetapi Yun Feng tidak tahu bahwa dia hanya memiliki 10 tahun dan hampir 3 tahun telah berlalu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dalam 7 hari ini, seluruh sekolah Juxing bisa dikatakan sedang dalam diskusi panas. Selain Feng Yun, semua orang membicarakan Yu Bai dan Yu Yue dari keluarga Yu. Yu Bai telah merusak dirinya sendiri dengan paksa menggunakan ramuan. Meskipun dia selamat, seperti yang dikatakan Yun Feng, dia hanya bisa setengah lumpuh di masa depan. Selain itu, dia memasuki ruang penyimpanan tetua ramuan untuk mencuri ramuan, yang membuat tetua ramuan itu marah. Kelima tetua dengan suara bulat mengeluarkan Yu Bai dari sekolah Juxing. Berita ini membuat tuan keluarga Yu merasa seperti disambar petir, membuatnya pusing dan kaget. Yu Bai diusir, yang berarti kejeniusan yang selalu diandalkan keluarga Yu sama sekali tidak ada harapan. Dia kehilangan reputasi sebagai murid kebanggaan penatua keempat. Yu Bai menjadi pecundang sejati. Apa yang tersisa dari keluarga Yu? Tuan Yu memiliki perasaan campur aduk dan pikirannya sangat sedih. Bagaimana seorang jenius yang baik bisa berakhir seperti ini? Apa yang harus dilakukan keluarga Yu di masa depan? Mereka akhirnya naik ke kota 1000 puncak, tapi mereka mungkin akan jatuh dengan ganas sekarang. Bab 1099, Tongkat Guru, 2. Segera, sedikit harapan muncul di hati tuan keluarga Yu, yang hampir putus asa. Tanpa Yu Bai, bukankah masih ada Yu Yue? Dia adalah ahli tingkat raja kelas 4, murid dari tetua kelima. Sekarang, dia mencengangkan dalam kontes peringkat ini lagi. Dia adalah penyelamat keluarga Yu, pilar berikutnya. Tuan Yu segera pergi mencari Yu Yue, berharap dia bisa sedikit banyak mengubah pikiran orang itu. Tidak apa-apa bahkan jika dia harus menundukkan wajahnya dan meminta maaf di depan Yu Yue, bahkan jika dia harus berlutut. Dan Feng Yun, jika dia tahu bahwa dia akan sangat mulia sekarang dan dia akan menjadi murid dari tetua kelima, dan jika dia tahu bahwa tetua lainnya juga menyukainya, dia pasti sudah memperlakukan gadis itu sebagai yang terbaik. Nenek dan memujanya. Setiap kali Tuan Yu memikirkan sikapnya terhadap Yun Feng dan Yu Yue saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesalinya, berpikir bahwa dia bisa menebus dirinya sebanyak mungkin. Yu Yue setidaknya memiliki nama belakang Yu. Dia tidak mungkin begitu tidak berperasaan kepada keluarga Yu. Selain itu, Feng Yun mengakui Yu Yue sebagai kakak keduanya. Jika Yu Yue bisa berubah pikiran, Feng Yun tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Saat itu, keluarga Yu pasti akan mendapat banyak keuntungan. Pada titik ini, Tuan Yu masih berpikir untuk mendapatkan apa yang disebut keuntungan dari Yu Yue dan Yun Feng. Seseorang hanya bisa menghela nafas bahwa pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Guru Anda tidak bisa melihat Anda Yue dan Yun Feng sama sekali.
Bagaimana dia bisa memasuki halaman penatua kelima hanya karena dia menginginkannya? Bahkan 4 keluarga harus mendapat izin dari penatua kelima untuk masuk. Selain itu, penatua kelima secara pribadi memerintahkan agar tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Yu Yue dan Yun Feng tetap bersama. Ini akan menjadi angan-angan bagi guru Anda untuk melihat mereka. Dia awalnya pergi dengan antisipasi, tetapi tuan keluarga Yu ditolak. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa masuk. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali tanpa daya, berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Dia tidak bisa mengandalkan Yu Bai lagi, yang akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Yu Yue dan hubungannya dengan Feng Yun. Keluarga Yu bisa hidup dan memiliki masa depan. Namun, tuan dari keluarga Yu tidak tahu bahwa hati Yu Yue sudah menjadi dingin. Apa yang didapat dari hasrat dan antisipasinya saat itu? Yang dia dapatkan sebagai balasannya hanyalah cerita kotor di dalam keluarga. Meskipun kepribadian Yu Yue tidak dingin, begitu hatinya menjadi dingin, yang lainnya secara alami akan menjadi dingin. Selain itu, Yu Yue sudah mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari keluarga Yu. Di dalam hatinya, Feng adalah orang yang paling dekat dengannya. Dibandingkan dengan Yun Feng, keluarga Yu bukanlah apa-apa. Selama tuan dari keluarga Yu berpikir untuk menggunakan Yun Feng, Yu Yue tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Yu. Putaran kedua kontes peringkat diadakan seperti yang diharapkan. Diskusi selama seminggu akhirnya mencapai puncak yang bisa meledak. Dibandingkan dengan putaran pertama, anak muda memiliki harapan yang lebih tinggi untuk putaran kedua dan kegembiraan mereka ditekan. Mereka tidak melakukan ini untuk hal lain. Mereka hanya ingin melihat Feng Yun muncul dan melihat Feng Yun bergerak. Dia harus menggunakan Magic Beast kontraknya kali ini, kan? Tentu saja, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Saya benar-benar menantikan untuk melihat seperti apa Magic Beast yang dikontraknya nantinya. Bukankah orang yang dia lawan akan sangat sial? Hahaha. Gong Tianxing duduk di kursi penonton dan mendengarkan diskusi bersemangat orang lain dengan kebanggaan yang tak terlukiskan di benaknya. Temannya ini memang mendominasi dan kuat. Terlepas dari anak-anak muda yang bersemangat ini, bahkan kelima tetua pun menantikan kompetisi hari ini, terutama tetua kelima. Dia memiliki banyak harapan untuk kemampuan Yun Feng. Dia percaya bahwa Yun Feng akan memiliki kemampuan yang lebih mencengangkan. 10 dari mereka menarik undian lagi. Yun Feng melihat nomor di tangannya dan kemudian menatap Rong Xin, yang wajahnya hampir mekar. Keduanya menarik nomor yang sama, dan Rong Xin akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Kakak junior, kami lawan. Hahaha, aku sangat bahagia. Rong Xin melihat nomor di tangannya dan matanya hampir melengkung menjadi bulan sabit. Dia bahkan tampak seperti sedang menari dengan gembira. Ketika yang lain melihat ekspresi Rong Xin, mereka semua mengira dia bodoh. Bagaimana dia bisa begitu bahagia setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Feng Yun? Jika dia tidak bodoh, siapa? Yu Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yun Feng menghela nafas pelan. Baiklah, aku akan melawannya sehingga dia tidak akan menggangguku di masa depan. Hahaha, dewa benar-benar baik padaku. Apakah Anda mendengar keinginan saya beberapa hari ini? Rong Xin senang di samping. Yun Feng tidak berniat untuk berbicara dengannya lagi. Melihat nomor di tangan Yu Yue, matanya menjadi gelap. Lawan kakaknya adalah Tian Kui. Meskipun aku pasti akan kalah dalam pertempuran ini, aku akan mencoba yang terbaik. Yu Yue tersenyum sedikit. Yun Feng mengangguk. Saudaraku, berhati-hatilah. Tian Kui melihat nomor di tangannya. Dia agak kecewa. Dia pikir dia akan bertemu Feng Yun di babak kedua. Tuannya memuji Feng Yun ketika dia kembali. Tian Kui ingin melawan Feng Yun, tetapi hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Kakak senior Kui, Yu Yue mungkin bukan tandinganmu. Lawan Hualing adalah murid tetua kedua. Hasilnya jelas. Ya, Tian Kui hanya mengangguk. Melihat ekspresi Tian Kui, Hualing tahu siapa lawan yang dia nantikan di benaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan. Feng Yun, kamu benar-benar menawan. Kakak senior Kui selalu hanya peduli untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia peduli pada orang lain. Kompetisi segera dimulai. Yun Feng bukan yang pertama. Orang-orang muda yang menunggu untuk melihat pertarungan Yun Feng semuanya agak cemas,
tetapi mereka tidak perlu menunggu lama. Setelah kelompok kontestan pertama, giliran Yun Feng untuk bertarung. Meski babak pertama kompetisi juga sangat menarik, namun ternyata tidak mampu membangkitkan antusiasme penonton. Kontestan di grup pertama kebetulan menyertakan Hua Ling. Saat penonton tidak bersorak sama sekali, Hua Ling mau tidak mau merasa sedikit malu. Untungnya, itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Dia berhasil mengalahkan lawannya dan memenangkan kompetisi. Grup 1, Hua Ling menang. Beberapa tepuk tangan terdengar dari penonton. Hua Ling berjalan keluar dari peron dengan wajah memerah dan pikirannya sangat malu. Kelompok kontestan kedua, naik ke atas panggung. Saat dia berteriak, Rong Xin melompat dari tanah seolah-olah dia menggunakan steroid. Saudari muda, akhirnya giliran kita. Aku sudah terlalu lama menunggu momen ini. Yun Feng juga berdiri. Menghadapi kakak laki-lakinya yang bodoh, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rong Xin terkekeh. Saudari junior, ayo cepat naik. Rong Xin menepuk pundak Yun Feng. Segera, tatapan dingin datang seperti duri es. Rong Xin menggigil entah kenapa. Yun Feng melihat ke arah Kulanyi dan melihat wajah yang sangat cemberut seperti yang diharapkan. 1100 tongkat guru 3. Ayo pergi. Yun Feng berjalan melewati Rong Xin dan berjalan ke peron. Rong Xin segera mengikutinya dengan senyum di wajahnya. Langkah kakinya sangat bersemangat. Saat penonton melihat Yun Feng, mereka langsung berteriak gembira, lihat, lihat. Itu Feng Yun. Dia sudah bangun. Feng Yun ada di kelompok kedua. Haha, saya pikir kami harus menunggu lama. Dia bertarung dengan seseorang dari sekte yang sama. Ini akan menarik. Pertarungan antara kedua summoner pasti akan seru. Feng Yun. Feng Yun. Semua orang muda meneriakkan Feng Yun dengan gila. Suasana langsung mencapai ekstrim karena penampilan Yun Feng, yang membuat Hua Ling, yang diterima dengan dingin di babak sebelumnya, langsung tersipu. Perbandingan popularitas keduanya sungguh tragis. Rong Xin dan Yun Feng berdiri berhadapan. Yun Feng tampak acuh tak acuh, sementara Rong Xin tersenyum. Hatinya gemetar karena kegembiraan. Saudari junior, mari kita perjelas dulu. Anda tidak diizinkan untuk menahan diri. Rong Xin berteriak. Yun Feng terkejut dan segera tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak bisa menahan diri. Apakah dia benar-benar ingin dia memukulinya sampai mati? Mengerti. Yun Feng hanya bisa menjawab. Dia harus bersikap lunak padanya, tetapi dia juga harus melakukannya dengan terampil. Hahaha, bagus. Rong Xin tertawa sambil meletakkan tangannya di cincin kontraknya. Segera, bola cahaya kuning terbang keluar dari Ring of Contract dan mendarat di sebelah Rong Xin, berubah menjadi Magic Beast seperti kura-kura besar dengan cangkang keras dan bilah tanah yang tajam. Penyur Raja Batu muncul. Junior Sister, tidak perlu bagi kita untuk bersikap sopan antara seorang summoner dan seorang summoner. Rong Xin berteriak. Yun Feng terkekeh. Dia sudah memakai cincin kontrak yang berapi-api di jari rampingnya. Dia tidak menahan sama sekali. Sebuah bola api terang terbang keluar dari Ring of Contract dan mendarat di sebelah Yun Feng. Tubuh besar serigala awan api muncul dan suhu di udara tiba-tiba meningkat sedikit. Ini adalah Magic Beast yang dikontrak dari adik perempuanku. Sungguh luar biasa. Rong Xin melihat bahwa garis keturunan serigala awan api ini telah bermutasi dalam sekejap dan dia tidak bisa tidak mengaguminya dalam benaknya. Adik perempuannya bisa membuat kontrak dengan binatang ajaib yang bermutasi. Dia memang tidak sederhana. Munculnya dua binatang ajaib yang dikontrak membuat suasana di tempat kejadian meledak kembali dengan gila-gilaan. Munculnya dua binatang ajaib yang dikontrak. Astaga, summoner memang berbeda. Feng Yun, kami ingin menonton pertandingan yang seru. Bertarunglah dengan baik. Jangan tunjukkan belas kasihan. Teriakan antusias pemuda itu membuat Rong Xin tertawa terbahak-bahak. Saudari muda, sepertinya ini adalah keinginan semua orang. Aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan mendengar pesan telepati Little Fire. Tuan, dia berkata untuk tidak menahan diri. Yun Feng menepuk leher Little Fire dan berkata secara telepati, lakukan sesuai keinginanmu. Kita harus menahan diri sedikit. Roar, Little Fire mengangkat kepalanya dan meraung tiba-tiba. Bulunya yang berapi-api memiliki kilau merah. Rock King Turtle di seberangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat ini. Binatang ajaib dilahirkan dengan rasa bahaya yang kuat.
Itu menatap api kecil dengan gugup dengan mata kura-kuranya, mengetahui bahwa serigala awan api ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Rong Xin tiba-tiba menamparkan tanah dengan tangannya dan kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan mentalnya juga sangat aktif karena ini dan langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Membatu bumi, paku batu. Dalam sekejap, batu-batu langsung terlempar ke tanah platform dan banyak paku batu besar dan keras muncul di langit. Yun Feng dan Little Fire langsung melompat ke udara. Bagian belakang penyu Raja Batu melengkung dan bilah batu yang memenuhi langit menyebar. Auman, api kecil membuka mulutnya dan menyemburkan bola api konsentrasi tinggi, mengubahnya menjadi lautan api yang memenuhi langit, membakar semua bilah batu menjadi bumi hangus. Keduanya hanya menyerang selama beberapa detik, tapi mereka menyebabkan keributan yang cukup besar. Rong Xin semakin bersemangat melihat ini. Magic Beast yang dikontrak adik perempuannya memang tidak sederhana. Rong Xin berdiri dan membalik pergelangan tangannya dengan lembut. Sebuah tongkat telah muncul. Little Fire menyipitkan mata serigalanya sedikit saat melihat ini. Tuan, anak ini sepertinya serius. Yun Feng tersenyum kecut. Tampaknya Rong Xin telah membangkitkan semua semangat juangnya. Yang dia inginkan adalah pertempuran yang memuaskan. Jika itu masalahnya, Yun Feng juga membalik pergelangan tangannya dengan lembut dan tongkat sihir yang ditinggalkan tuannya muncul lagi. Kakak kelima, ada apa dengan tongkat di tangan gadis itu? Penatua kedua tiba-tiba berteriak. Penatua kelima tertegun. Penatua keempat kemudian melihat lebih dekat dan keterkejutan melintas di matanya. Tongkat itu. Melihat ekspresi mereka, Penatua kelima tidak bisa tidak melihat Yun Feng. Setelah merasakan dengan hati-hati, hatinya juga bergetar hebat. Tongkat di tangan gadis ini adalah. Kakak kelima, kapan kamu mendapatkan tongkat setingkat ini? Tetua kedua dan tetua keempat meliriknya dengan tajam. Elder kelima hanya bisa tersenyum kecut. Aku tidak memberikan tongkat itu padanya. Apa yang kau bicarakan? Apa yang salah dengan tongkat itu? Tanya penatua pertama dan penatua ketiga. Tangan tetua kedua sedikit gemetar. Tongkat itu, jika aku benar, setidaknya harus di level dewa. Apa? Penatua pertama dan penatua ketiga segera merasa tidak mungkin setelah mendengar itu. Tongkat tingkat dewa, setidaknya tingkat dewa. Saudaraku, apakah kamu salah? Penatua ketiga dengan cepat bertanya. Bahkan jika Feng Yun berbakat, dia tidak bisa memiliki hal seperti itu. Bagaimana dia bisa memiliki tongkat setingkat dewa? Kakak ketiga, kamu salah paham. Ini bukan level dewa, tapi setidaknya level dewa. Tongkat itu kemungkinan besar berada di atas level dewa. Di atas level dewa, Elder ketiga tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut lagi. Penatua keempat mengerutkan kening. Kakak kedua dan aku cukup beruntung melihat tongkat dewa. Setelah tongkat level ini digunakan, itu akan menyebabkan fluktuasi elemen khusus. Fluktuasi unsur semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan orang biasa. Jika kakak kedua dan saya tidak merasakannya sebelumnya, kami tidak akan menyadarinya. Menurutmu, tongkat di tangannya setidaknya berada di level dewa. Apakah itu benar? Penatua pertama menyipitkan matanya sedikit. Penatua kedua dan penatua keempat saling memandang. Ya, itu benar sekali. Bagaimana tepatnya Feng Yun mendapatkan tongkat ini? Jika dia mendapatkannya secara tidak sengaja, dari mana dia mendapatkannya? Jika tidak, siapa yang memberikannya? Siapa orang itu? Jika seseorang benar-benar memberikannya padanya, identitas orang itu, ketika penatua kedua mengatakan ini, wajah beberapa penatua menjadi gelap. Identitas orang ini pasti sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada master seperti itu di belakang gadis ini. 1101 Tongkat Guru, 4. Jika memang ada ahli di belakang gadis ini, mengapa dia datang ke sekolah Juxing? Kata tetua ketiga. Tetua lainnya tertawa kecil. Gadis ini memang ada di sini, tapi apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengajarinya? Dengan tongkat di tangannya, dia mungkin telah belajar lebih banyak dari yang kita masing-masing dapat. Penatua ketiga segera tidak bisa berkata apa-apa, dan para penatua juga tetap diam. Tongkat di tangan Yun Feng memberi mereka kejutan yang luar biasa. Jika memungkinkan, bisakah kita bertemu dengan ahli di belakangnya? Mau tidak mau ada sedikit antisipasi dalam kata-kata tetua kedua. Para tetua lainnya juga tampak berpikir. Jika memungkinkan, tidak akan lebih baik jika mereka cukup beruntung untuk bertemu dengan ahli ini.
Yun Feng tidak tahu bahwa tongkat di tangannya menyebabkan keributan besar di antara 5 tetua. Dia sendiri tidak tahu level tongkatnya, jadi dia jelas tidak terlalu memikirkannya. Memegang tongkat di tangannya, Yun Feng dan Rong Xin saling memandang. Pada saat yang sama, mereka berdua mengangkat tangan dan berteriak, Earthfield. Lapangan api. Whoosh! Elemen kuning dan merah melonjak keluar dari tongkat mereka berdua membentuk busur, menyebar dengan cepat hingga kedua elemen itu bertabrakan dan mencapai tepi batas. Mengaum, ambil cakarku. Little Fire tiba-tiba melompat dan menerkam Rock King Turtle dengan cakarnya yang berkilauan. The Rock King Turtle benar-benar marah dengan teriakan Little Fire. Serigala berekor besar, mari kita lihat bagaimana kamu memecahkan cangkang kura-kuraku. Si. Dunia unsur yang dibentuk oleh unsur tanah dan unsur api bergesekan satu sama lain. Saat mereka bertabrakan, Rong Xin merasakan tekanan yang sangat kuat. Elemen api sudah sangat agresif. Adik perempuannya tampaknya cukup mahir dalam menggunakan elemen dan kontrol elemennya terlalu tepat. Alis Rong Xin berkerut dan tangannya penuh keringat. Jika bukan karena efek pertahanan dari elemen tanah, dunia elemennya mungkin sudah terbuka. Adik perempuan juniornya memang kuat. Yun Feng berdiri di udara dan bibir merahnya sedikit melengkung. Dia memutar tongkat di tangannya dengan tenang dan elemen api di sekitar tongkat segera menjadi lebih kuat. Setelah dia mengeluarkan tongkatnya, kontrol elemen Yun Feng mencapai puncaknya. Kekuatan elemen juga dilepaskan sepenuhnya di bawah tongkat ini. Elemental field yang dibentuk oleh elemen api tiba-tiba melebar sedikit. Rong Xin hanya merasa dia tidak bisa bertahan lagi dan tangannya menjadi mati rasa. Dia melihat bahwa sebuah celah langsung robek di tepi lapangan bumi oleh elemen api. Dalam sekejap, warna merah cerah yang mengamuk sepenuhnya menggantikan kuning bumi dan membakar semua elemen bumi yang menghilang di udara menjadi abu. Fiuh! Hampir saja, Rong Xin dengan cepat mundur hampir 100 meter. Api merah terang hampir menyentuh ujung pipinya. Sensasi panas yang jelas itu akan benar-benar menyebar ke kulit aslinya jika dia lebih lambat beberapa detik. Rong Xin tidak bisa membantu tetapi memiliki lapisan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia menyentuh dahinya dengan tangannya dan hanya ada butiran keringat di telapak tangannya. Saudari junior, seperti yang diharapkan darimu. Saat Rong Xin mundur, api yang tiba-tiba membesar dan sepertinya menelannya menyusut dengan ganas dan kembali ke sisi Yun Feng dengan patuh. Kemampuan mengendalikan elemen ini langsung membuat banyak penyihir merasa sangat malu. Meskipun pemanggil juga penyihir, mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri. Berbicara tentang binatang ajaib, pemanggil tidak ada bandingannya. Namun, dalam hal sihir, mereka tidak mahir seperti penyihir. Penyihir fokus mempelajari sihir dengan sepenuh hati dan bisa dikatakan dikhususkan untuk itu. Pemanggil berbeda. Mereka harus mengerahkan banyak energi pada hewan ajaib yang dikontrak mereka. Kekuatan-kekuatan mental mereka juga sangat berbeda. Namun, kontrol yang tepat dan indah yang ditunjukkan Yun Feng saat itu membuat banyak penyihir tersipu. Feng Yun memiliki kontrol elemen yang sangat tepat. Tongkat ini telah banyak membantunya. Penatua kedua dan penatua keempat sama-sama merasakan sesuatu dalam pikiran mereka. Tongkat ini bisa dikatakan setengah alasan untuk kontrol yang tepat dari unsur-unsur Yun Feng. Itu belum tentu demikian. Kontrol elemen Feng Yun tidak buruk. Penatua kelima berkata dengan senyum di samping saat dia menatap Yun Feng dengan kekaguman di matanya. Selain tongkat ini, gadis itu juga tidak bisa diremehkan. Tongkat itu, yang setidaknya berada di level dewa, bisa mengeluarkan energi sebesar itu di tangannya. Gadis ini juga luar biasa. Api dengan cepat mundur. Terlepas dari aura panas yang tersisa di udara, sulit bagi orang untuk percaya bahwa Fire Field, yang tiba-tiba meluas dan hampir menyelimuti setengah dari platform saat itu, bisa menghilang dengan cepat dalam beberapa detik. Rong Xin berdiri di sana dan menepuk pakaiannya dengan tangannya. Dia memandang Yun Feng tidak jauh dan tiba-tiba merasa bahwa saudari junior ini, yang biasanya hanya tersenyum tipis dan selalu rendah hati, seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang terletak di depannya sekarang. Roar, kedua binatang ajaib yang bertarung di samping juga mengeluarkan raungan mereka sendiri. Gigi dan cakar Little Fire yang tajam menghadap ke cangkang keras Rock King Turtle dan bisa dikatakan cocok dengannya. Mereka menemui jalan buntu. Mata Rong Xin menjadi gelap. Dia baru saja kalah dalam bentrokan unsur,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa kendali adik perempuannya terhadap unsur-unsur itu jauh lebih baik daripada miliknya. Alasan mengapa Fire Cloud Wolf tidak berada di atas angin adalah karena pertahanan yang kuat dari Rock King Turtle. Apakah dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini? Sudut mulut Rong Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Masih sulit untuk mengatakannya sekarang. Tubuh Rong Xin tiba-tiba melompat. Melihat bahwa dia menuju ke arah Little Fire, Yun Feng segera memutar tongkat di tangannya dan Fire Arrow segera melonjak keluar. Rong Xin tertawa terbahak-bahak. Yan tua, gunakan gerakan itu. Gerakan itu. Mendengar apa yang dikatakan Rong Xin, Yun Feng langsung tahu bahwa dia masih memiliki kartu truf. The Rock King Turtle juga tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Tiba-tiba ia mengambil langkah ke arah Rong Xin dengan anggota tubuhnya yang berat dan seluruh platform tidak bisa menahan diri untuk tidak berguncang beberapa kali. Perisai bumi. Rong Xin terbang di udara dan tiba-tiba membalik tangannya. Earth Shield segera bangkit di depan Rock King Turtle. Little Fire diblokir oleh Earth Shield yang tiba-tiba muncul. Itu segera meraung dengan marah dan ingin menyerang lagi, tetapi detik berikutnya, Rong Xin sudah menyerang tanpa ampun. Panah bumi. Serigala merah gelap dengan cepat berbalik dan menghindari serangan panah bumi, memungkinkan perisai bumi untuk melindungi penyu Raja Batu sepenuhnya. Little Fire hanya bisa menggeram frustrasi setelah kehilangan kesempatan. Yun Feng segera pindah. Tuan, trik apa sebenarnya yang dimainkan anak ini? 1102 mencari masalah, 1. Melihat perisai bumi yang didirikan di depannya, Yun Feng tidak begitu mengerti apa langkah Rong Xin selanjutnya. Penatua kelima yang duduk di peron tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bocah bodoh ini bahkan menggunakan jurus ini. Kulanyi berdiri di sudut dan menyaksikan pemandangan di peron. Dia hanya tersenyum dingin dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dengan sedikit kemerahan di dalamnya. Idiot itu memang cukup mampu. Dia pantas menjadi lawan Feng Feng. Kakak Rong Xin, apa yang kamu lakukan? Earth Shield menghalangi kita. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Orang-orang muda yang menonton di samping semuanya tampak cemas. Namun, setelah Rong Xin tiba, Earth Shield segera disegel dari segala arah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik Earth Shield. Kakak senior Rong Xin adalah seorang pemanggil. Dia seharusnya memiliki beberapa gerakan yang tidak terduga. Saya benar-benar cemas. Jika dia dalam pertempuran, akankah musuh memiliki kesabaran untuk menunggu dia keluar? Apakah kamu bodoh? Jangan lupa elemen mana yang dimiliki oleh kakak senior Rong Xin. Itu elemen tanah. Bahkan jika musuh tidak bisa menunggu, kita lihat apakah dia bisa menembus pertahanan elemen bumi. Dapatkah engkau melakukannya? Diskusi segera terdengar di sekitar. Meskipun semua orang cemas dalam pikiran mereka, mereka penuh antisipasi. Murid-murid lain tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya Rong Xin berpartisipasi dalam kontes peringkat, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurus ini. Yang lain tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat ini. Tampaknya Rong Xin tidak menggunakan kekuatan penuhnya di masa lalu, kata Hua Ling dengan cemberut. Tian Kui di sebelahnya juga mengangguk. Penatua kelima pada dasarnya tidak suka bersaing. Murid-muridnya hampir sama. Jika bukan karena kontes persahabatan antara tiga akademi kali ini, tetua kelima tidak akan bekerja terlalu keras. Untuk mendapatkan tempat, Rong Xin menggunakan kartu trufnya. Tidak, kamu salah, kata Tian Kui dengan santai. Hua Ling menatap Tian Kui. Jika bukan karena alasan ini, apalagi yang bisa terjadi? Sudut mulut Tian Kui sedikit melengkung saat dia menatap Yun Feng. Alasannya adalah Feng Yun. Justru karena lawannya adalah dia, semua semangat juangnya bisa dibangkitkan. Rong Xin sangat termotivasi. Bang! Earth Shield yang menyelimuti Rock King Turtle langsung hancur dan berubah menjadi elemen kecil yang melayang di udara. Semua orang terkejut dengan suaranya, tapi Yun Feng menyipitkan matanya. Little Fire di sebelahnya juga menyipitkan mata serigala dan sedikit mengepalkan cakarnya, siap menyerang kapan saja. Boom! Suara tumpul datang. Setelah elemen bumi benar-benar menghilang, hewan ajaib terkontrak Rong Xin, kura-kura Raja Batu, muncul di hadapan Yun Feng, dengan tubuhnya yang besar, gerakan lambat, dan cangkang pertahanan yang luar biasa keras. Tapi Rong Xin benar-benar menghilang. Di mana kakak senior Rong Xin? Betul sekali. Mengapa dia menghilang ke udara tipis?
Apakah dia meninggalkan hewan ajaib yang dikontraknya dan melarikan diri? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kau pernah melihat pemanggil melakukan ini sebelumnya? Tapi lihatlah, kakak senior Rongxin memang sudah pergi. Hilangnya Rongxin langsung membuat gempar. Beberapa anak muda mau tidak mau berdiri dan menjulurkan leher untuk melihat ke peron. Mereka semua berjinjit, ingin menemukan di mana Rongxin berada. Namun, di platform ini, selain Yun Feng, Little Fire dan Rock King Turtle ini, Rongxin memang menghilang. Tuan, apakah anak itu menggunakan blokade luar angkasa? Namun, dengan kekuatannya, jurus ini sama sekali tidak berguna. Apakah dia benar-benar melarikan diri? Little Fire dan Yun Feng berkomunikasi secara telepati. Itu melihat sekeliling dengan waspada, tidak melepaskan gerakan apapun sama sekali. Hanya elemen gelap di dunia ini yang bisa membuat orang menghilang begitu saja. Namun, Rongxin sama sekali tidak terkait dengan elemen gelap. Jika dia tidak lari, apalagi yang bisa dia miliki? Tidak, dia tidak mungkin kabur. Jika dia tidak kabur, itu berarti, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Misalnya, Yun Feng mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke Rock King Turtle. Dia meliriknya sedikit dan bibir merahnya melengkung. Misalnya, di sana. Api kecil melebarkan matanya. Di sana, penyu ini. Apakah dia bersembunyi di bawah perut kura-kura ini? Kakak memang pintar. Anda bahkan memikirkan ini. Suara gembira Rongxin tiba-tiba terdengar. Meskipun itu datang dari peron, dia masih belum terlihat. Itu segera menarik lebih banyak rasa ingin tahu. Semua orang menebak di mana Rongxin bersembunyi. Yun Feng berdiri di sana dan terus menatap Rock King Turtle dengan mata hitamnya tanpa menyimpang sama sekali. Bukannya aku pintar. Aku tahu kepribadianmu. Saya pasti tahu arah umum tindakan Anda. Juga, bukankah kamu mengatakan ingin menggunakan jurus itu saat itu? Hahaha. Rongxin tertawa terbahak-bahak. Penyu Raja Batu tiba-tiba melangkah maju dengan kaki depannya dan api kecil melompat ke depan Yun Feng. Aum, bagaimana rasanya cakarku yang tajam? Junior Sister, Magic Beast Anda yang dikontrak tidak memiliki kepribadian yang baik. Suara itu tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah berdiri di depannya. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan melihat Rock King Turtle di depannya sedikit menjulurkan lehernya dan kemudian membuka mulutnya. Mata hitam Yun Feng melebar. Dia bisa bersembunyi di sana. Saudari junior, inilah masalahmu. Rongxin berdiri di mulut penyu Raja Batu, atau lebih tepatnya, di lidahnya. Dia terkekeh pada Yun Feng. Aku di sini. Kura-kura ini adalah tembok besiku, dan aku adalah senjatanya. Bagaimana Anda bisa memecahkannya? Kemunculan Rongxin langsung membuat gempar di tempat kejadian. Dewa, dia bisa masuk ke mulut binatang ajaib. Cara bertarung seperti itu bisa dikatakan terlalu baru. Namun, setelah memikirkannya, semua orang menyadari bahwa cara bertarung seperti itu sempurna. Seperti yang dikatakan Rongxin, itu menggabungkan pertahanan dan serangan dengan sempurna. Itu juga menggabungkan summoner dan mengontrak Magic Beast dengan sempurna. Saudara kelima, apakah Rongxin menemukan metode ini sendiri? Penatua pertama bertanya sambil tersenyum. Tetua kelima menyentuh dagunya. Dia sendiri yang membuatnya. Meskipun anak ini tidak ambisius, dia memiliki banyak ide aneh. Cahaya terik tiba-tiba melintas di mata hitam Yun Feng. Rongxin memberinya banyak inspirasi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pemanggil dan binatang sihir yang dikontrak hanya bisa bertarung sebagai individu. Tetapi Rongxin memberitahu Yun Feng bahwa pemanggil dan binatang sihir yang dikontrak juga dapat menyatu dengan sempurna, menggabungkan keunggulan dan menutupi kelemahan satu sama lain. Mereka bisa mencapai semacam kesempurnaan. Tentu saja, perpaduan keduanya memiliki persyaratan. Pertama-tama, Magic Beast yang dikontrak harus dalam bentuk yang sangat besar. Mustahil bagi Yun Feng untuk berdiri di dalam dengan tubuh Little Fire. 1103 mencari masalah, 2. Baiklah, itu memang menarik. Rongxin adalah seorang jenius yang aneh dengan ide-ide hebat. Saudari junior, ambil ini. Rongxin tertawa terbahak-bahak dan sangat puas dengan ekspresi Yun Feng. Ini adalah langkah yang sangat dia banggakan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya sejak dia membuatnya. Hanya adik perempuannya yang bisa membangkitkan semangat juangnya yang lengkap. Dia tidak ingin menggunakan jurus ini saat dia bertarung dengan orang lain. Dia membalik tangannya dan memegang tongkat di tangannya lagi. Panah bumi.
Dalam sekejap, banyak panah tanah ditembakkan dari mulut Rock King Turtle dan menerkam Yun Feng. Yun Feng memutar tongkat di tangannya dan elemen api segera menyambut mereka. Little Fire membuka mulutnya di samping dan energi elemen api segera meledak. Namun, penyu Raja Batu menutup mulutnya dan melindungi Rong Xin dengan kuat di mulutnya. Itu membalikkan tubuhnya dan serangan elemen api Little Fire dan Yun Feng benar-benar mengenai cangkang kura-kura. Mereka semua terpental. Pertahanan Rock King Turtle memang kuat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memujinya. Little Fire juga berkata dengan tidak sabar, cangkang kura-kura itu sangat tebal. Selain itu, unsur tanah memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Ketika gigi dan cakarku yang tajam menyerangnya, tidak ada gunanya kecuali aku menggunakan cara khusus. Terutama, Rong Xin masih berada di dalam tubuh penyu Raja Batu sekarang. Hewan ajaib yang dikontrak terkait dengan kekuatan mental pemanggil sejak awal. Keduanya telah bergabung menjadi satu saat ini. Saya percaya elemen tanah akan lebih berguna. Pertahanannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Tuan, balikkan saja kura-kura itu ke tanah. Yun Feng, bagaimanapun, tersenyum. Little Fire, bahkan jika dua Magic Beast lainnya ada di sini, apakah menurutmu kita bisa membalikkan Rock King Turtle dengan kekuatan kita? Little Fire meraung frustrasi. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Efek menyerang dari luar adalah nol. Jika itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lawan, meskipun tuannya tidak akan kalah dalam kebuntuan ini, itu akan merugikannya. Dapat dikatakan bahwa jika Yun Feng tidak dapat menembus pertahanan Rock King Turtle, pertempuran akan menemui jalan buntu di sini. Selama Rong Xin mengendalikan penggunaan kekuatan mentalnya dengan baik, dia dan Yun Feng masih bisa bertarung untuk sementara waktu, tetapi Yun Feng tidak ingin itu menjadi pertarungan yang panjang. Menjadi satu memiliki kelebihan, dan bertarung secara terpisah memiliki kelebihannya sendiri. Ada senyuman di sudut mulut Yun Feng lagi. Little Fire langsung senang saat melihat ini. Ia tahu bahwa tuannya pasti punya solusi. Little Fire, ganggu pandangan Rock King Turtle. Anda harus benar-benar mengganggu penglihatannya. Ya Bu. Little Fire melompat ke arah Rock King Turtle dengan tiba-tiba. Penyu Raja Batu membuka mulutnya dan Rong Xin muncul lagi. Melihat Little Fire berlari ke arahnya, ia terkekeh. Saudari muda, serigala awan api ini tidak dapat menembus pertahanan. Little Fire melambaikan cakarnya yang tajam dan meluncur ke cangkang keras Rock King Turtle, meninggalkan beberapa goresan putih tipis. Rong Xin bahkan lebih senang saat melihat itu. Yun Feng berdiri di sana sambil tersenyum. Saya tahu. Kamu tahu. Jika Anda tahu, mengapa Anda membiarkannya menyerang? Ini semua tidak berguna. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Little Fire mengikuti instruksi Yun Feng dengan sepenuh hati dan benar-benar mengganggu penglihatan Rock King Turtle. Itu tidak fokus menyerang lagi, tetapi mengembara dan menyerang sesekali. Lambat laun, Little Fire semakin cepat. Rong Xin hanya merasa ada bola api yang terus-menerus melompat di depan matanya dan itu mengeluarkan serigala yang dalam melolong dari waktu ke waktu. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan adik perempuanku? Rong Xin tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu ini tidak berguna, tapi dia tetap melakukannya. Apa sebenarnya tujuannya? Tuan, ini membuatku pusing. Gumam Rock King Turtle dengan ketidakpuasan. Rong Xin menggaruk kepalanya. Sangat bagus. Lalu, dia tidak peduli lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Little Fire menyerang dengan cakarnya. Rock King Turtle menjulurkan lehernya ke kiri dan memblokir serangan Little Fire. Little Fire segera melompat ke sisi lain, dan leher Rock King Turtle juga bergerak ke kanan. Pada saat ini, petir tiba-tiba pecah di dalam kepala Rong Xin. Jadi itu masalahnya. Adik juniornya ingin melakukan itu. Yang tua, segera, Rong Xin baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika dia merasakan embusan angin di depannya dan aroma harum menyerang hidungnya. Rong Xin berkedip dan menatap Yun Feng, yang berada tepat di depannya, merasa benar-benar terengah-engah. Menatap mata Rong Xin dengan mata hitam jernihnya, bibir merah Yun Feng meringkuk. Karena tidak bisa dipatahkan dari luar, satu-satunya terobosan saya pasti dari dalam. Kakak senior Rong Xin, menurut Anda apakah Rock King Turtle bisa bergerak lebih cepat dari saya? Melihat mata hitam Yun Feng yang tersenyum, Rong Xin menelan ludah dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Jika dia adalah musuh adik perempuannya, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Memang,
Pertahanan Rock King Turtle sangat mencengangkan. Dia sama sekali tidak memiliki titik terobosan dari luar. Dia mengambil keuntungan dari ini juga. Namun, dia tidak menyangka adik perempuannya berbeda. Kualitasnya berbeda dari summoner lainnya. Jika itu adalah summoner lain, Rock King Turtle mungkin masih punya waktu untuk bereaksi. Jika itu adalah adik perempuannya, bahkan tidak ada sedetik pun. Saudari junior, kamu memang mengesankan. Rong Xin terkekeh. Yun Feng berdiri di ujung mulut Rock King Turtle dan menatap Rong Xin sambil tersenyum. Kakak Rong Xin, apakah kamu masih ingin bertarung? Hahaha. Rong Xin tertawa senang. Terus berjuang. Langkah pamungkasnya telah dipatahkan. Bagaimana dia bisa terus bertarung? Dia hilang. Namun, dia mengaku kalah dengan sepenuh hati. Yun Feng dan Rong Xin segera melompat keluar dari mulut Rock King Turtle. Rong Xin memasukkannya ke dalam cincin kontrak. Dia menggaruk kepalanya. Saya mengaku kalah. Anak ini, tetua kelima tidak tahu harus berkata apa, tapi ada rasa bangga di hatinya. Itu adalah murid-muridnya. Keduanya sangat luar biasa. Sebagai penatua, dia tentu merasa terhormat. Tetua lainnya juga setuju bahwa mereka berdua luar biasa. Ini adalah hal yang langka. Tepuk-tepuk-tepuk. Wajah tetua kelima menjadi dingin saat dia melirik ke arah auditorium. Tetua lainnya juga sama. Salah satu dari mereka perlahan berjalan dari sudut auditorium, bertepuk tangan saat berjalan ke platform kompetisi. Ada beberapa anak muda di belakangnya. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya dia yang terus bertepuk tangan. Siapa dia? Yun Feng menatap pria yang sepertinya muncul entah dari mana dengan mata hitamnya. Beberapa anak muda di belakangnya berjalan ke suatu tempat dan secara otomatis berhenti. Hanya dia yang masih berjalan maju perlahan. Matanya bertabrakan dengan Rong Xin di atas panggung dengan malas, tapi tajam. Dia melirik Yun Feng secara tidak sengaja. Yun Feng merasa bahwa dia sepertinya telah melihatnya sepenuhnya saat ini. Permusuhan yang tak bisa dijelaskan muncul dari lubuk hatinya. Yun Feng segera mengerti bahwa dia tidak menyukai orang ini. Setidaknya, tidak ada yang suka perasaan di mata-matai saat pertama kali bertemu. 1104 Mencari masalah 3. Mengapa kamu menyerah? Pria itu memandang Rong Xin dan bertanya dengan lembut. Suaranya terdengar agak lembut. Pakaian yang dikenakannya juga terbuat dari kain yang lembut dan terkesan tidak rapi saat menempel di tubuhnya. Pria itu memiliki rambut panjang yang diikat di belakang kepalanya dengan santai. Jika bukan karena beberapa kerutan kecil di kulitnya mengkhianati usianya, semua orang akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang pemuda. Pria dengan aura malas di sekujur tubuhnya membuat Yun Feng tidak nyaman. Dia menemukan bahwa tatapannya cukup panas saat dia melihat ke arah Rong Xin. Yun Feng berdiri di depan Rong Xin. Rong Xin yang bodoh ini bukanlah tandingan pria ini dalam aspek apapun. Aku tidak bisa mengalahkan adik perempuanku, jadi aku pasti harus mengakui kekalahan. Rong Xin memang bodoh. Murid-murid sekolah Juxing lainnya semua menyadari ada sesuatu yang salah, tapi dia berkata dengan ketulusan di wajahnya. Pria itu langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya dan berkata dengan malas, kamu bisa mengalahkannya. Percayalah padaku. Rong Xin tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mempercayai Anda, kamu siapa? Pria itu mengangkat alisnya dan melihat bayangan hitam datang dari samping. Ekspresi pria itu agak dingin saat dia segera melangkah mundur, menghindari hembusan angin yang dibawa oleh orang tersebut. Yun Feng tertegun. Mengapa Kulanyi ada di sini? Senior, ini sekolah Juxing. Anda tidak terlihat akrab sama sekali. Anda harus menjadi tamu. Karena Anda seorang tamu, kami harus menghormati Anda, tetapi Anda juga harus menjaga sopan santun. Kulanyi berdiri di depan Yun Feng dengan wajah dingin dan menatap mata pria itu dengan mata hitamnya. Pria itu sedikit terkejut. Mungkin dia tidak menyangka pemuda di depannya berani menatap matanya. Pria itu terkekeh. Menarik, menarik. Desir, desir, desir. 5 tetua melompat turun saat ini. Penatua kelima berkata kepada Yun Feng dan yang lainnya dengan suara rendah, kalian bertiga, cepat turun. Rong Xin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yun Feng menariknya dari panggung. Kulanyi, di sisi lain, menatap pria itu dengan dingin dan berbalik untuk mengikuti Yun Feng. 5 tetua berdiri di hadapan pria itu. Meskipun mereka semua memiliki senyum di wajah mereka, suasana menjadi semakin tegang.
Murid lain dari sekolah Juxing juga merasakan suasananya dengan jelas dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang datang. Leng Jue, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sekolah Juxing? Penatua pertama bertanya sambil tersenyum. Pria bernama Leng Jue itu sedikit mengangkat alisnya. Karena aku datang jauh-jauh ke sini, aku pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, apa itu? Apa yang mungkin membuat tetua ketiga dari Star Cloud School datang ke sini secara langsung? Apa yang penatua pertama katakan membuat banyak anak muda terkesiap? Penatua ketiga dari sekolah Star Cloud. Mengapa penatua ketiga dari sekolah Star Cloud datang ke sekolah Juxing? Penatua ketiga dari Star Cloud School ada di sini. Rong Xin tersentak ketika mendengar ini. Yun Feng dan Ku Lanyil lebih baik. Keduanya saling memandang. Tiga sekolah di benua tengah sama-sama terkenal. Sekolah Juxing adalah salah satunya, dan sekolah Star Cloud adalah yang lainnya. Mengapa? Saya tamu di sini. Apakah ini cara sekolah Juxing memperlakukan tamu? Leng Jue mengangkat alisnya. Penatua pertama terkekeh. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kontes peringkat sekolah Juxing sedang berlangsung. Jika penatua ketiga dari Star Cloud School dapat memberi mereka beberapa petunjuk, itu akan menjadi kehormatan bagi Juxing. Wajah para tetua lainnya agak kaku. Berbicara tentang komunikasi dengan dunia luar, penatua pertama bisa dikatakan tenang. Dia bisa stabil dan tenang saat berhadapan dengan orang. Dia tidak menyangka Leng Jue tersenyum jijik setelah mendengar itu. Tidak perlu. Saya pikir kontes peringkat ini biasa saja. Bocah itu jelas bisa menang saat itu, tapi dia mengaku kalah. Murid-murid sekolah Juxing ini pasti pandai mengakui kekalahan. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan segera memicu kemarahan semua anak muda di sekolah Juxing. Persetan. Bahkan jika Anda seorang tetua dari sekolah lain, Anda tidak dapat menghina sekolah Juxing seperti ini. Kamu, tetua kelima hendak meledak menjadi amarah. Untungnya, penatua kedua menghentikannya, tetapi dia juga tidak terlihat baik. Ditunjuk dan dimarahi oleh seseorang, semua orang pasti merasa tidak enak, terutama para murid dari beberapa tetua. Mereka semua sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi. Banteng apa asteris penatua ketiga itu? Banteng apa yang dia bicarakan? Rong Xin mengutuk dengan suara rendah. Yang lain juga bergumam dengan marah. Ku Lanyil melihat ke samping dengan tatapan tertarik, sementara Yun Feng melihat elder ketiga dari Star Cloud School. Meskipun lelaki tua ini datang kali ini untuk sesuatu, dia juga ada di sini untuk membuat masalah. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, penatua ketiga dari sekolah Star Cloud? Penatua pertama masih bertanya sambil tersenyum. Leng Jue mengangkat tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk kontes peringkat ini. Kemampuan apa yang dimiliki sekolah Juxing tempat pertama? Kuil penatua pertama berdenyut. Dia tahu bahwa Leng Jue ada di sini untuk merusak pemandangan hari ini. Meskipun sekolah Juxing selalu rendah hati, kami tidak berpikir kami lemah. Seberapa kuat kamu sebenarnya? Mengapa Anda tidak memperluas wawasan saya hari ini? Karena saya datang tepat waktu untuk kontes peringkat ini, saya merasa malu untuk tidak memberi Anda pelajaran. Saya juga membawa beberapa murid sekolah Star Cloud bersama saya kali ini. Meskipun bakat mereka rata-rata, mereka bisa bersaing dengan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik di sekolahmu. Kata-kata ini penuh dengan ejekan dan penghinaan. Alis tetua pertama melonjak beberapa kali dengan keras dan dia jelas tidak bisa menahan senyum di wajahnya lagi. Penatua pertama, sekolah Star Cloud sudah keterlaluan. Juxing sama sekali tidak takut pada mereka. Itu benar, 5 tetua. Bagaimana mungkin kita tidak mengalahkan Star Cloud School? Pukul mereka sampai mereka hanya bisa menemukan giginya di tanah. Biarkan mereka tengkurap. Orang-orang muda selalu agresif. Jika ada api di hati mereka, mereka pasti harus melampiaskannya dengan nyawa mereka. Leng Jue berdiri di sana dan tidak marah sama sekali. Melihat penatua pertama, yang tidak mengatakan apa-apa sejak awal, dia tidak bisa menahan cibiran. Mengapa? Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Apakah Juxing memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kejuaraan 3 akademi? Saya pikir Anda hanya akan berada di bawah. Senior, suara muda dan percaya diri tiba-tiba terdengar. Tian Kui sudah melompat ke peron. Melihat itu, penatua pertama langsung memarahi dengan suara rendah, jangan kasar. Tian Kui, turun. Sebaliknya,
Tian Kui berdiri dengan keras kepala dan menatap Leng Jue dengan matanya. Senior, beberapa tetua adalah semua orang yang menyukai kedamaian dan ketenangan. Gaya sekolah Juxing selalu sangat rendah hati, tetapi karena seseorang menantang kami para murid tidak punya alasan untuk menolak mereka. Tian Kui berbalik dan menangkupkan tangannya di depan tetua pertama. Penatua pertama, perlakukan saja itu sebagai tiang. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita. 1105 mencari masalah, 4. Wajah tetua pertama berkedut beberapa kali. Baik, kaum muda selalu belajar sesuatu dari satu sama lain dalam kompetisi. Karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, kami hanya bisa setuju. Petik 2. Segera, sorakan meledak di venue. Semua murid Juxing merasakan emosi mereka melonjak, tapi Yun Feng melirik beberapa anak muda yang bersama Leng Jue. Kulanyi menurunkan wajahnya yang tampan dan berbisik di telinga Yun Feng, 2 ahli tingkat raja kelas 7, 2 ahli tingkat raja tingkat 8 dan 1 ahli tingkat raja tingkat 9. Yun Feng mengangkat kepalanya, dan Kulanyi tersenyum jahat. Feng Feng, ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih. Jangan sampai ketinggalan. Praktik. Sudut mulut Yun Feng tidak bisa membantu tetapi bergerak beberapa kali. Hanya Kulanyi yang dapat berpikir untuk menggunakan pakar tingkat raja kelas 8 dan kelas 9 ini sebagai mitra pelatihan. Yun Feng terkekeh dan melihat ke peron. Leng Jue tertawa terbahak-bahak saat mendengar penatua pertama menerima tantangan itu. Dia melambaikan tangannya di belakang. Salah satu dari sedikit anak muda yang berhenti jauh sudah melompat ke peron dan berdiri di samping Leng Jue. Lebih baik jika kamu menerima tantangan itu. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi lelucon jika tersiar kabar. Ada senyum mengejek di wajah Leng Jue. Penatua pertama masih tersenyum, tetapi matanya dingin. Seseorang telah benar-benar menghinanya di rumahnya. Tidak peduli seberapa rendahnya dia, sudah waktunya dia menyerang. Apa yang harus ditakutkan di wilayahnya sendiri? Ini orang yang dikirim oleh Juxing. Leng Jue melirik Tian Kui. Tian Kui adalah ahli tingkat raja kelas 8 dan tidak diragukan lagi adalah yang teratas di pihak Juxing. Penatua pertama terkekeh. Tian Kui tidak terlalu berbakat, tapi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk belajar. Baiklah. Leng Jue melirik pemuda di sebelahnya. Cukup bagi raja kelas 7 untuk menjadi lawanmu. Apa? Para murid semua marah dalam pikiran mereka. Merupakan penghinaan besar bagi Tian Kui untuk memiliki raja kelas 7 sebagai lawannya. Mereka memandang rendah Tian Kui dan sekolah Juxing. Wajah beberapa tetua semuanya menjadi gelap. Tian Kui adalah bakat yang diakui dalam pikiran mereka. Meskipun dia bukan jenius kelas 1, dia sangat pekerja keras. Dia telah bekerja keras untuk mencapai ketinggian ini. Namun, dia sekarang terdegradasi sampai tidak berharga. Kakak senior Kui, di bawahmu untuk bertarung dengan seseorang di tingkat 7 tingkat raja. Aku akan melakukannya. Salah satu murid penatua kedua berkata sambil melompat ke atas ring. Leng Jue tertawa terbahak-bahak. Baik, aku membawa 5 orang bersamaku kali ini. Tidak masalah bagi mereka untuk menantang Anda satu persatu. Bahkan mungkin bagi mereka untuk melawan banyak dari Anda pada saat yang sama. Tian Kui, turun dulu. Biarkan murid penatua kedua datang, kata penatua ketiga. Mata Tian Kui berbinar dan dia hanya bisa menerima. Leng Jue tertawa dan berbalik untuk berdiri di samping setelah turun dari peron. Kelima tetua kembali ke posisi semula. Kontes peringkat dalam kampus sekolah Juxing hanya bisa diinterupsi dan diubah menjadi pertempuran melawan provokasi sekolah Star Cloud. Feng, menurutmu apa peluang kita untuk menang? Yu Yue bertanya dengan suara rendah. Rong Xin di samping tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Apa peluang untuk menang? Kita harus mengalahkan mereka semua. Hajar mereka sampai mereka menemukan gigi mereka di tanah. Kulanyi mengangkat alisnya dengan malas, terlihat seperti orang bodoh. Yun Feng tampak sedikit serius. Dalam hal peluang menang, kurasa hanya ada 50%. 5 orang dari Star Cloud School kali ini tidak sederhana. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa keluar dari sini tanpa cedera. Rong Xin sangat marah dan hendak naik ke atas panggung. Yun Feng tiba-tiba menepuk kepala Rong Xin. Bahkan jika seseorang ingin naik panggung, itu bukan kamu. Kamu sudah menghabiskan banyak energi untuk bertarung denganku saat itu. Tetap di sini saja. Murid guru tidak terlalu baik untuk memulai. Biarkan tetua lainnya berdiri lebih dulu. Lalu, Rong Xin hendak mengatakan sesuatu,
ketika Kulanyi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan bagian tertentu dari dadanya. Rongsin segera mengertakkan gigi kesakitan dan melambaikan tangan Kulanyi dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu menyakitkan. Kulanyi mencibir. Kamu masih ingin naik? Tidak apa-apa. Anda hanya akan ditendang. Wajah Rongsin memerah entah kenapa. Dia menyentuh bagian yang menyakitkan di dadanya dengan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertarungan dengan Yun Feng saat itu menghabiskan banyak kekuatan mentalnya, lebih dari setengahnya. Bahkan jika dia naik ke atas panggung sekarang, dia benar-benar akan ditendang seperti yang dikatakan anak ini. Bahkan jika aku tidak bisa, seseorang di antara murid-murid dari tetua lainnya pasti akan mampu mengalahkan mereka. Begitu Rongsin mengatakan itu, Kulanyi mencibir lagi. Keyakinan buta. Meskipun saya memang tidak menyukai orang-orang dari Star Cloud itu, Juxing bukan tandingan Star Cloud kali ini. Setelah Kulanyi mengatakan itu, dia mendengar ledakan keras. Seseorang jatuh dari peron dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Adegan itu tiba-tiba sunyi. Mata Rongsin tidak bisa membantu tetapi melebar. Dia segera melompat keluar. Hai, apa kamu baik-baik saja? Orang yang diusir adalah murid dari tetua kedua. Sun Yang. Penatua kedua tiba-tiba berdiri. Penatua ketiga mengulurkan tangan dan menarik penatua kedua kembali. Wajah beberapa tetua segera menjadi gelap. Orang dari Star Cloud di peron segera melompat dari peron dan berdiri kembali di posisi semula. Leng Jue tertawa terbahak-bahak. Sekolah Juxing biasa saja. Seorang raja kelas 7 sudah cukup untuk mengalahkannya dalam hal ini. Saya benar-benar kecewa. Anda masih ingin berpartisipasi dalam kontes persahabatan. Penatua pertama mengepalkan tinjunya begitu keras hingga urat-urat biru muncul di punggung tangannya. Saudaraku, Sun Yang juga raja kelas 7. Bagaimana dia bisa dirobohkan hanya dalam beberapa gerakan? Penatua kedua tampak sedih. Bagaimana saya tahu? Dari Star Cloud School pasti telah melakukan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Mereka memang telah melakukan sesuatu. Tetua ramuan, yang diam, tiba-tiba berkata, meskipun orang-orang muda dari Star Cloud itu berhati-hati, mereka akan menyerahkan diri begitu mereka mengerahkan energi juang atau kekuatan mental mereka. Masing-masing mengambil ramuan yang meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun durasinya singkat, efeknya sangat kuat. Tercela, tak tahu malu. Tetua kelima meludah ke samping. Tampaknya Juxing menderita kerugian. Sialan, mereka telah mengambil ramuan itu dan masih memiliki wajah untuk mengatakan omong kosong di sini. 5 tetua tahu bahwa sekolah Star Cloud telah memainkan trik, tetapi murid sekolah Juxing tidak tahu sama sekali. Melihat rekan mereka terlempar dari panggung setelah beberapa putaran di atas panggung, tidak ada yang merasa senang. Segera, orang-orang muda ini semua meraung dengan marah.